Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalatun. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan maghfirah Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita diberikan hidayah dan taufik untuk bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu yang semoga sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia bahwasannya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapapun yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Harapan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam bagian hamba yang tafakuh fiddin, sebagaimana sabdakan Nabi kita yang mulia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah berupa kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama, tafaquh fiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tafaqahu qabla antasudu, atau Umar bin Khattab, tafaqahu qabla antasudu atau antusawwadu. Pahamilah agama kalian sebelum kalian datang masa tua. Kemudian selanjutnya Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menambahkan wa ba'da antasudu, dan juga setelah kalian beranjak tua, berusia. Lianna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatafaqqahuna fid din ba'da an tasudu aw antusawwadu. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tafaquh fid dinnya setelah mereka beranjak tua. Tuh, sebut saja Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Kakuping Ibu. Tes kakuping. Hari ini insya Allah kita masuk di tema bahasan Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran sebagai kalamullah. Tema ini sejatinya adalah lanjutan dari tema sebelumnya yang membahas tentang sifat kalam bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
pada pertemuan ini pembahasan lebih rinci berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran sejatinya adalah mukjizat. Rasulullah SAW terbesar. Ya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar baginda Nabi SAW, yang mana Al-Quran Allah Rabbul Alamin berjanji di atasnya akan senantiasa menjaganya, sebagaimana Allah Rabbul Alamin firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Quranul Karim. Az-zikra adalah salah satu nama dari Al-Quran. Nama Al-Quran sejatinya banyak disebutkan, beragam di dalam Al-Quran. Terkadang Al-Quran disebut dengan apa? Ya, Al-Quran. Terkadang juga disebut Al-Quran itu dengan apa? Kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas. Terkadang juga Al-Quran disebut dengan apa? Al-Furqan, sebagai apa? Pemisah. Terkadang juga Al-Quran disebut sebagai apa? Syifaan, sebagai apa? Obat, penawar. Terkadang juga Al-Quran disebut dengan rahmat. Rahmat, kasih sayang siapa? Allah. Terkadang juga Al-Quran disebut sebagai apa? Syafi'an di ashabihi. Ya, Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat bagi siapa? Pembacanya. Beragam nama, beragam sifat menunjukkan keagungan Al-Quran itu sendiri. Tuh. Disebutkan oleh para ulama definisi secara umum tentang Al-Quran itu sendiri. Di kitab umpamanya Ulumul Quran, Mabahis fi Ulumil Quran, Syekh Mana'u Al-Qattan, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, al-munazzal, yang diturunkan, al-muta'abbad bitilawatihi, yang dengan membacanya merupakan bagian dari apa? Ibadah. Jadi tilawah Al-Quran merupakan bagian daripada ibadah. Jadi di kitab Mana'ul Qattan, ya, Mabahitsu fi Ulumil Quran, pembahasan ilmu atau ulumul Quran, membawakan definisi Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah, al-munazzal, yang diturunkan, al-muta'abbad bitilawatihi, yang dengan membacanya itu dianggap, ditilai sebagai apa? Ibadah. Tentu definisi ini sangat mendasar, artinya didasari oleh dalil. Kalamullah itu apa? Al-munazzal, diturunkan, itu apa landasan dalilnya? Kemudian selanjutnya al-muta'abbad bitilawatihi, dianggap ibadah dengan membacanya juga, apa landasan dalilnya? Seperti itu. Itulah sya'an para ulama, itulah hakikat para ulama. Dari dalil-dalil yang diistinbat, disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, akhirnya ditarik kesimpulan, dibawakan sebuah definisi yang istilahnya jami dan mani. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya penting bagi kita, sekali lagi mumpung di awal pembahasan, menyadari bahwa menuntut ilmu itu butuh panduan dan bimbingan siapa? Para ulama.
gitu. Karena dikhawatirkan kalau hanya sebatas membaca literasi atau terjemah, khawatir kita dihantarkan kepada pemahaman sesuai dengan terjemah, sehingga pemahaman kita murni tekstual, bertolak belakang dengan konteks maksud daripada baik ayat ataupun hadis yang kita baca. Ini saya kira sering saya sampaikan agar kita betul-betul memahami manhaj dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun ada manhajnya, karena Allah memerintahkan demikian. Kata Allah, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian sosok rabbani. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, rabbani itu maknanya yang dinukil dari perkataan Ibnu Abbas, min sighari ilmi qabla kibarihi, dari ilmu kecil baru menginjak kepada ilmu yang lebih tebal dari itu. Diibaratkan seperti sulam tangga, meniti tangga. Itulah gambaran daripada alimun rabbani. Rabbani ini sejatinya kan dinisbatkan kepada Rabb. Yang dimaksud siapa? Alimun rabbani. Alimun rabbani, Allah Rabbul Alamin. Itu. Sehingga Allah Rabbul Alamin memerintahkan, jadilah sosok yang betul-betul rabbani, estafet dalam rangka menuntut ilmu. Bima kuntum tuallimunal kitab, dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan bagaimana kalian belajar. Jadi mengajar, baik pendidik atau tenaga didik sekalipun, harus rabbani. Demikian pula ketika kita belajar harus apa? Rabbani. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini saling mengingatkan saja ya. Pada pertemuan yang telah lalu, tepatnya di pekan kemarin, kita telah menyampaikan definisi daripada Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebagai ikhtisar, ringkasan, sekaligus juga kesimpulan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sehingga beliau sebutkan dengan Mudzakarah Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau, Al-Quran itu adalah kalamullah munazzalun ghairu mahlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Quran itu adalah kalamullah munazzalun, yang diturunkan dan dia bukan makhluk, darinya bermula dan kelak akan kembali kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, salah satunya adalah Quran surah At-Taubah ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta kepadamu bantuan, perlindungan, penjagaan, fa'ajiruhu, maka lindungi dia, jaga dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalamullah. Apa yang dimaksud dengan kalamullah di situ? Kata para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud kalamullah yakni Al-Quran. Maksudnya adalah ketika kaum musyrikin, salah seorang kaum musyrikin meminta pertolongan, perlindungan, maka lindungi mereka sehingga mereka bisa mendengar kalamullah, yang harapannya mudah-mudahan menjadi wasilah penghantar masuk Islam. Dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan surah Al-Furqan ayat 1, salah satunya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan.
Al-Furqan adalah salah satu nama dari Al-Quran yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Yani kepada siapa? Rasulullah SAW pelantaranya. Surah Al-An'am 155 yang demikian juga menguatkan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab kami turunkan kepadanya sebagai apa? Barokah. Fattabi'uhu, ikutilah dia, wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ingatlah hanya miliknya lah al-khalqu ciptaan, wal amru dan urusan. Allah pisahkan antara al-khalqu dan amru dengan waw atof, yang artinya adalah dan. Hukum asal atof itu sejatinya adalah mughayyar, perbedaan makna. Dari sini menunjukkan faja'alal amru ghairu khalqi, menunjukkan bahwa amru bukan makhluk, wal Quran minal amri, dan Al-Quran itu bagian daripada amrun. Mana dalil bahwa Al-Quran itu bagian daripada amr? Surah Asy-Syura ayat 52. Kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikian kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari amrina, dari urusan kami. Yang dimaksud adalah wahyu, yaitu Al-Quran. Jadi amruna di sini adalah apa? Al-Quran. Wali annal Qur'ana min kalamillah, selain itu juga Al-Quran merupakan bagian dari kalamullah, sedangkan kalamullah adalah salah satu bagian dari sifat-sifat Allah, sedangkan sifat-sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Tuh. Kemudian wa minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari nyalah bermula, karena Al-Quran bermula dari Allah, kemudian kelak akan kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi yang berucap Allah Allah. Karena kelak menjelang hari kiamat Al-Quran dijadikan sebagai candaan senda gurau. Untuk memuliakan Al-Quran, Allah angkat Al-Quran tersebut itu, sehingga yang ada di atas muka bumi ini tersisa dari syirarul khalqi, seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk adalah makhluk yang mendapati terjadinya hari kiamat, yang betul-betul menyaksikan hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Tuh. Baik, kita masuk di Mukhtasar Ma'arijul Al-Qabul. Ya, secara umum telah kita sampaikan, sekarang kita masuk kepada rincian. Fal Qur'anu kalamuhu ta'ala haqiqatun. Jadi Al-Quran itu merupakan firman Allah secara hakikatnya, secara nyata. Hurufuhu wa ma'ani, huruf dan maknanya. Laisa kalamuhu al-hurufu dunal ma'ani, bukanlah firman Allah itu huruf tanpa makna, huruf tanpa makna. Walal makna dunal huruf, bukan pula makna tanpa huruf. Oleh karenanya sebagian para ulama tafsir ketika menafsirkan huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, ya, dan seterusnya, qaf shad, apa kata mereka, kata para ulama? Allahu a'lamu bimuradihi,
Tuh. Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang mengetahui akan maknanya. Karena sejatinya setiap firman Allah berupa huruf memiliki apa? Makna. Hanya saja ada makna yang tidak dipahami oleh siapa? Manusia. Kalau dibagi Pak, di bahasan ilmu tafsir itu ada beberapa tafsiran dari Al-Quran. Pertama, ada ayat ataupun surat yang dipahami oleh alim sebagaimana juga dipahami oleh awam. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas seperti perintah Allah untuk beribadah, seperti perintah Allah untuk sholat, maka ini bukan saja dipahami oleh orang yang memiliki ilmu, tapi juga dipahami oleh siapa? Awam sekalipun kita. Ada juga ayat atau surat yang tidak diketahui kecuali oleh sosok seorang alim saja, oleh ahli ilmu. Sehingga jika posisi kita sebagai orang awam, maka masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam, bertanya kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Bahkan ada juga levelnya yang lebih tinggi daripada itu. Selevel alim pun ada di antara mereka tidak ketahui makna kecuali khawas, orang-orang khusus saja. Seperti umpamanya kisahnya Umar bin Khattab dengan para sahabat tentang tafsir surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar bin Khattab mengumpulkan tokoh-tokoh ahli Badar, perang Badar. Disisipkan di tengah-tengah mereka itu Abdullah ibnu Abbas. Seraya mengatakan, sebelum bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, dilontarkan pertanyaan terlebih dahulu kepada siapa? Kepada ahli Badar. Maka masing-masing mereka mengatakan sesuai dengan teks daripada ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Apabila engkau telah melihat manusia bergerombol masuk ke dalam Islam, maka banyaklah kalian bertasbih dan beristighfar sesuai dengan teks. Kemudian setelah itu yang lain ada yang diam. Setelah itu ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas, apa makna? Apakah sependapat dengan apa yang telah disampaikan? Maka kata Abdullah ibnu Abbas, itu adalah apa istilahnya? Bukan irhasat istilahnya ya. Itu adalah tanda-tanda sebentar lagi Nabi SAW wafat, tanda akhir daripada ajal Nabi SAW. Menimbang dari sisi apa? Tugas Nabi sudah selesai. Tugas Nabi itu apa? Wa ma arsalnaka illal balagul mubin. Kami tidaklah mengutusmu kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ketika manusia sudah masuk Islam secara bergerombol, maka tugas Nabi SAW sudah selesai pula. Kalau sudah selesai pula, maka ditawarkanlah Nabi SAW. Tuh. Maka kata Abdullah ibn Abbas, itu tanda ajal dari Nabi SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Saya tidak mengetahui kecuali apa yang dipahami oleh Abdullah ibn Abbas. Jadi ada Al-Quran itu Pak, tafsirannya nggak diketahui oleh alim sekalipun kecuali orang khusus. Sekali Abdullah ibn Abbas yang diberikan
Doa oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Pahamkan dia dalam agama dan ajarkan kepada dia ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Tuh. Kemudian juga terjadi perselisihan pendapat di Imam Bukhari meriwayatkan di antaranya dalam, seingat saya di Babul Ilmi ya, tentang makna pada makna tentang satu pohon, gambaran manusia yang banyak manfaat itu tak ubahnya seperti satu pohon. Pohon apakah itu? Kan itu. Yang menjawab siapa? Ini di hadis, itu di hadis. Nah. Seingat saya Abdullah bin Abbas juga. Gitu. Yang keempat, ada tafsiran dari ayat ataupun surat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali siapa? Allah. Itulah huruf muqatta'ah, di mana tidak diketahui tafsirannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jumhur ulama ketika menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah, mereka mengatakan Allahu a'lam bimuradihi. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang mentadaburi, menelaah keumuman huruf-huruf muqatta'ah di surat datang setelahnya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Quran. Coba saja Bapak baca, hampir setiap huruf muqatta'ah datang setelahnya itu penjelasan tentang Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Surah Al-Imran gimana? Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Benar? La ilaha illa huwal. Surah apa? Surah Al-Imran ayat 1 ya. Ayat 2 ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba. Enggak belum bicara tentang ayat. Gimana bunyinya? Nazzala 'alaikal kitaba. Kalimat Nazzala 'alaikal kitab, tentang kitab. Antum lihat juga surah As-Sajdah. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi rabbil alamin. Kemudian lihat lagi ayat-ayat yang lain. Keumuman huruf muqatta'ah itu datang setelahnya adalah ayat yang berbicara tentang Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sekali lagi, laisa kalamuhu al-hurufu dunal ma'na. Firman Allah itu bukan saja huruf tanpa makna, enggak ada maknanya, atau pula makna tanpa huruf. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah ini sebagai landasan dalil. Kalau boleh juga diangkat dalil yang lain bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bisa ditadaburi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diawali dengan kalimat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fa fiha dalalatun qati'atun ala anna hadzal qur'ana bi hurufihi. Bahwasannya ini merupakan dalil yang pasti, yang tegas bahwa Al-Qur'an itu dengan huruf. Kalamuhu ta'ala laisa lirrasul, itu adalah firman Allah Ta'ala. Laisa lirrasuli fihi syai', tidak bagi Rasul ada tambahan apapun dari Rasul. Disampaikan kepada Rasul hanya, akan tetapi Rasul sampaikan sesuai dengan apa hurufnya. Bal huwa muballighun, Rasul itu hanya menyampaikan amin yang amanah dari Allah Azza wa Jalla. Walau kana al-Qur'anu min tasarrufir Rasul, seandainya Al-Qur'an itu adalah dari Rasul, laqala, maka Rasul bersabda Allahu ahad, bukan kul wallahu ahad. Karena kul itu kan artinya adalah katakan wahai Muhammad Allahu ahad, itu kul wallahu ahad. Jika Rasul yang mengatakan, maka bagaimana? Ya sudah saja Allahu ahad. Atau Al-Falaq, asalnya kan kul a'udzu birabbil falaq, katakan Muhammad a'udzu birabbil falaq. Seandainya Rasul yang mengatakan, maka bagaimana semestinya? A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb al-Falaq, pemilik al-Falaq. Gitu.
tapi oleh Rasul disampaikan dengan hurufnya semuanya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah murni kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Fasam'u makhlukun, harus dipahami Pak, pendengaran adalah makhluk. Jadi kalau kita mendengar lantunan Al-Quran, fasam'u makhlukun, maka pendengaran kita adalah makhluk. Wal masmu, adapun yang didengar, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Tolong dipahami Pak. Sekali lagi, as-sam'u pendengaran makhluk, sedangkan yang didengar bukan makhluk. Wa sautul qari, suara yang membaca makhluk. Sekali lagi, suara yang membaca adalah apa? Makhluk. Walakinnal matslu, akan tapi yang dibaca, isi dari bacaan, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wal kitabatu, tulisannya adalah apa? Makhluk. Wal maktubu, tapi yang ditulisnya adalah apa? Bukan makhluk. Kertasnya, tintanya itu makhluk, tapi yang ditulisnya adalah apa? Bukan makhluk. Bisa dibedakan Pak? Yang harus jelas. Oleh karena itu, ada adab nanti jika ada lembaran Al-Quran. Ini bukan mushaf, umpamanya ada lembaran selain Al-Quran, umpamanya bisa saja. Maka bagaimana? Ada adab di situ. Di kitab Ta'lim Al-Muta'allim itu disebutkan, Al-Quran itu harus senantiasa berada paling atas. Al-Quran itu, mushaf itu harus senantiasa berada di mana? Paling atas letaknya. Tong ditindih, tong ditumpukan Al-Quran. Ada. Subhanallah. Karena kita sedang bermuamalah dengan apa? Firman Allah. Memang mushafnya, lembarannya itu adalah makhluk. Hanya saja yang ditulis di dalamnya adalah apa? Allahu a'lam. Amma qauluhu ta'ala innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair, di surah Al-Haqqah ayat 40-41, sesungguhnya laqaulu rasulin karim itu adalah perkataan utusan yang mulia, wa ma huwa biqauli syair, dan dia tidaklah sebagai qaul syair, perkataan ahli syair. Fal muradu min idafatil qaul, yang dimaksud dari idafatu al-qaul, penyandaran qaul, ini mudhaf ilaih Pak istilahnya dalam bahasa Arab. Qaulu rasulin, perkataan rasul. Ya. Maka huwa tabligh, maka idofah yang dimaksud adalah penyampaian, artinya yang menyampaikannya tetap siapa? Rasul. Tuh, li'anna min haqqir rasuli an yuballigha anil mursal, karena diantara hak rasul itu menyampaikan dari yang dari utusan. La annal qur'ana kalamu rasul, tidak maknanya, bukan maknanya itu adalah apa? Itu adalah kalamu rasul, perkataan siapa? Rasul. Waqad bayyana Allah Ta'ala dzalika biqaulihi ba'da dzalika, Allah menjelaskan di ayat berikutnya ke-43-nya, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Jadi Rasul itu menyampaikan kepada umatnya
firman Allah. Jadi ucapan Rasul itu sejatinya hanya menyampaikan pokok kalamullah. Demikian. Di surah Takwir juga disebutkan, wa mislu dzalika idafatuhu ila Jibril, disandarkan kepada malaikat Jibril. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan ke dua utusan yang mulia, satu utusan malaikat, yang kedua utusan basyari, manusia. Tuh, satu malaikat di mana malaikat Jibril istimewa. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Sesungguhnya dia laqaulu rasulin karim, merupakan perkataan rasul yang dimuliakan. Nah, penisbatannya, idofahnya ada seperti tadi, bahwa itu adalah perkata, walaupun secara bahasanya adalah perkataan malaikat Jibril, akan tetapi hakikatnya apa? Hanya menyampaikan saja firman Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Wa kullu akilin yafhamu dzalika, orang yang berakal paham itu. Kaifa yakunul Qur'anu qaulu Muhammadin marratan wa qaulu Jibril marratan. Bagaimana mungkin kalau dikatakan Al-Qur'an itu engkau ini perkataan Nabi Muhammad, ini juga perkataan malaikat Jibril gitu. Jadi dapat disebutkan bahwa ketika disebutkan ini perkataan Rasul, yang maksud adalah Rasulullah, kemudian yang kedua ada malaikat Jibril, maka yang maksud sisi apa? Penyampaian. Wa anna al-Qur'ana kharaja minhu ta'ala fa yastahilu ay yakuna makhluqan. Jadi memang disampaikan melalui malaikat Jibril dan Rasul. Li'anna muhalun ay yakuna syai'un minhu ta'ala makhluqan. Fal Qur'anu kalamullah, maka dari sini disimpulkan bahwa kalam Al-Qur'an merupakan kalamullah, wa kalamullahi sifatuhu ta'ala ghairu makhluqah, dan kalamullah merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Wallahu a'la wa a'lam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Hukmu man qala bi khuluqil Qur'an. Kita masuk di hukum orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Hukum orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Inna aqada ijma'u salafil ummati ala takfiri man qala bi khuluqil Quran. Telah terjadi kesepakatan antara para ulama salaful ummah bahwa orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu dianggap kufur, kafir. Faman qala bidzalika ustutiba, di antara mereka yang mengatakan kafir, ustutiba, dipinta darinya untuk bertaubat 3 kali. Fa in taba, jika bertaubat maka diterima. Wa illa qutila murtaddan, jika setelah 3 kali disuruh untuk bertaubat tidak bertaubat, maka qutila murtaddan, dibunuh secara murtad. Jadi dihukumi apa? Murtad. Ini dasar hadis Nabi SAW bahwasannya darah seorang muslim itu haram. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal darahnya seorang muslim kecuali dengan 3 hak Islam, yaitu as-sayyibuz zani, orang tua yang sudah menikah berbuat zina maka dirajam. Yang kedua an-nafsu bin nafsi,
jiwa membunuh jiwa, dikisos. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, meninggalkan agama berlepas dari jamaah kaum muslimin atau murtad. Tuh. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk setelah dipinta untuk bertaubat 3 kali menolak, maka bagaimana? Dibunuh, dihukumi sebagai apa? Murtad. Siapa yang melakukan di sini? Siapa? Pemimpin atau ulil amri yang menegakkan syariat. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, al-amiru fi sadril Islam, pemimpin di masa awal Islam itu fungsinya 4. Jadi fungsi sebagai pemimpin di awal mula Islam itu 4 fungsinya, tugasnya. Yang pertama, tanfiz, pelaksana dari syariat, pelaksana dari syariat. Jadi tegak dan tidaknya syariat itu di atas tanggung jawab siapa? Pemimpin. Yang kedua adalah apa? Sebagai hakim atau hukam, penegak hukum. Nah ini ketika ada pelanggaran maka ditegakkan oleh siapa? Pemimpin. Yang ketiga adalah sebagai apa? Mufti. Apa mufti itu? Pemberi fatwa. Ketika ada yang bertanya, istifta, meminta fatwa, maka seorang pemimpinlah seorang mufti. Yang keempat, pemimpin itu di awal Islam sebagai apa? Imam. Apa imam itu? Diartikan dalam tafsir itu mu'alliman lil khairi, mengajarkan kebaikan, suri tauladan. Jadi mampu memberikan suri tauladan atau contoh. Gambarannya ada di surah As-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apabila terkumpul 2 syarat itu sebagai imam itu. Pertama adalah yakin, yakni ilmu. Yang kedua adalah kesabaran. Jadi dahulu seorang pemimpin itu memiliki fungsi dan tugas itu 4. Itu apa? Tanfiz, pelaksana daripada syariat. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, sebagai mufti, pemberi fatwa. Yang keempat, sebagai imam, suri tauladan yang baik. Yang membingkai 4 ini didasari oleh apa? 2 sejatinya, ilmu dan iman. Ilmu dan apa? Iman. Tuh, ilmu dan iman. Tanfiz, melaksanakan, didasari oleh apa? Ilmu dan keimanan. Sebagai hakim penegak hukum didasari oleh apa? Ilmu dan juga keimanan. Berfatwa tentu jelas ilmu dan keimanan. Demikian perlu imam. Imam sebagai imam, ilmu dan apa? Keimanan. Menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu harus berkumpul apa? Tadi ilmu dan keimanan. Tuh. Lanjut. Jadi penegak hukum tadi yang membunuh itu siapa sekali lagi? Bukan person, perorangan atau organisasi, golongan, enggak, tapi siapa? Pemimpin tadi. Ba'da iqamatil hujjati alaihi, tentu setelah ditegakkannya hujah baginya. Imam Ahmad berkata rahimahullahu ta'ala, man qala al-Qur'anu makhlukun fahuwa indana kafirun. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka menurut kami dia kafir. Tuh. Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan, man qala Al-Qur'anu makhlukun fahuwa zindiq. Tidak beragama dianggap. Ya, Al-Quran itu makhluk, fahuwa zindiq. Dianggapnya ateis.
Wa qala Sufyan ibn Uyainah, man qala al-Qur'anu makhluq fa huwa kafirun wa man syakka fi kufri fa huwa kafirun. Ngeri. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk maka dia kafir, dan siapa yang meragukan atas kekafirannya maka dianggap pula dia sebagai kafir juga. Sufyan ibn Uyainah. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, masalah fitnah khuluqul Quran, Al-Quran itu makhluk, sampai-sampai Imam Ahmad dipenjara berulang kali, bukan masalah enteng, sepele, karena sedang berbicara tentang apa? Islam dan kafir. Su'ila Waqi' an dzabaihi al-Jahmiyah. Imam Waqi' ditanya tentang sembelihan dari Jahmiyah. Wa dzalika annahum yaquluna bi khuluqil Quran. Jahmiyah itu berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka kata Imam Waqi' faqala la tu'kalu, atau la tu'kal, jangan kamu makan atau jangan dimakan, tidak dimakan. Hum murtadun, mereka murtad. Jadi Jahmiyah dianggap oleh Imam Waqi murtad, sehingga sembelihannya tidak halal kata mereka. Sekarang kita masuk awal yang mengatakan asal muasal Al-Quran, yang mengatakan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini siapa sih sebenarnya? Masdaru dzalika, ternyata sumbernya adalah dari Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Labid bin A'sam Al-Yahudi alladzi sahara Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang telah melakukan sihir kepada Nabi sehingga turunlah dua surah Muawwidzatain. Surah apa? Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi sababun nuzul turun dua surah tersebut itu atas terjadinya sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lama sekali itu, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan itu Nabi SAW kena sihirnya itu. Wa aqada anhu hadhil bid'ata ibnu ukhtihi Talutun. Dari Labid bin A'sam, akidah Al-Quran itu makhluk ini diambil oleh ibnu ukhtihi, anak dari saudarinya. Apa itu anak dari saudari itu? Anak saudari teh keponakan. Jadi keponakan dari Labid bin A'sam, namanya Talut. Wa an Talut Bayan bin Sam'an. Dari Talut, subhanallah, regenerasi itu. Ini keburukan regenerasi terus. Dari Talut Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Dari Bayan bin Sam'an siapa? Al-Ja'du bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Ini tokoh Jahmiyah, Ja'ad bin Dirham. Fi ayyami Bani Umayyah, di masa Bani Umayyah. Fatolabahu Banu Umayyah faharoba. Banu Umayyah mencari. Siapa ini? Ja'ad bin Dirham. Jadi dicari, faharoba, lari, fil Kufati, sembunyi di Kufah. Di Irak berarti ya, Irak. Wasakanaha, tinggal di situ. Walakiyahu hunaka Jaham bin Sofwan, ketemulah dengan Jaham bin Sofwan. Ini cikal bakal Jahmiyah itu di situ, Jaham bin Sofwan. Jadi Jahmiyah itu diambil dari pencetusnya siapa? Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ngambil ilmu dari siapa tadi? Ja'ad bin Dirham. Haitsu akhadha anhu dzalika wa lam yakun lahu katsirun atba'u ghairihi. Jadi dikala itu tidak ada pengikutnya kecuali dia saja, yaitu Jaham bin Sofwan. Wa lam yashtahir al-qawlu bi khuluqil Quran ayyamal Ja'ad. Di masa Ja'ad pendapat Al-Quran itu makhluk itu tidak tersebar. Di mana Amirul Kufah, pemimpin Kufah di kala itu, yaitu Khalid bin Abdullah Al-Khusari.
Khalid bin Abdullah al-Qusari sur'anu ma qatalahu haisu khotoba. Jadi seorang pemimpin, entah itu amir ya, gubernur Kufah, Khalid bin Abdullah al-Qusari dengan cepat menindak ya, dan menangkap siapa? Ja'ad bin Dirham. Kemudian di hari Idul Adha di Kubah, beliau mengatakan, ayuhan nasu dahu taqabbalallahu dohayakum, wahai manusia berkurbanlah, semoga Allah menerima kurban kalian. Fa inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham, sesungguhnya aku berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Karena apa? Innau za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila, karena dia menganggap bahwa Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Walam yukallim Musa taklima, Allah juga tidak berbicara langsung dengan siapa? Nabi Musa. Ta'ala Allahu amma yaqulu Ja'ad uluwan kabira, Allah maha suci, terhindar dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad bin Dirham. Sumanazala, akhirnya turunlah siapa? Tadi Khalid ibn Abdullah al-Qusari dari mimbar. Setelah itu apa? Fazabahu fi aslil minbar, di dekat mimbar akhirnya disembelih, dikurbankan. Siapa? Ja'ad bin Dirham. Ngeri ya. Ruas oleh nama. Masyaallah, fitnah. Sampai demikian. Wadhalika sana, dan itu berlangsung di tahun 124 Hijriah. Jadi abad pertama ya. 124 Hijriah. Rawadhalika al-Bukhari fi kitab khuluqi af'alil ibad. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jadi sanad sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu demikian fitnahnya itu sampai itu. Jadi sekali lagi bukan perkara yang apa? Kecil. Nyawa Islam tadi taruhannya. Wa awwalu mashtahara al-qaul bi khuluqil Qur'an fi akhir asr tabi'in. Kemudian tadi ingat di Kufah itu siapa tadi? Jaham bin Sufyan. Di Kufah beredar Jaham di masa Jahad, di masa Jaham bin Sufyan, kana mulhidan zindikon, ateis, zindik. La yusbitu anna fis sama'i rabban, dia tidak mengakui bahwa di langit itu ada Rabb. Wala yasifullaha bisyai'in mimma yasifu bihi nafsuhu, dia tidak mensifati Allah dengan sesuatu yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak nama dan sifat, mereka tolak. Dia tolak siapa? Oleh Jaham bin Sufyan. Mu'attilah, nolak seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa intahi qaulu ila juhudil khaliq, bahkan sampai ke tahapan tidak ada pencipta. Nah, itulah seperti tadi turun-turunnya lagi apa, teori apa itu istilah, manusia itu diciptakan dari apa asal mulanya? Dari monyet gitu, teori evolusi. Nah, itu seperti itu pemikiran ya, tidak apa, menafikan pencipta. Tarokas sholata arba'ina yauman, dia tinggalkan salat 40 hari. Wa huwa yazumu annahu yartadu dina, dia menganggap dirinya bahwasanya yartadu dinan, apa mengembalikan agama gitu. Walamma nadharahu al-ba'du fi ma'budihi qala huwa alladhi hawa'u fi kulli makan, dia mengatakan bahwa huwa Allah Rabb itu al-hawa, udara kata dia, fi kulli makan, ada di mana-mana. Jadi dianggap siapa? Allah itu seperti apa? Udara yang ada di mana-mana. Ya hadirin rahimakumullah, ini i'tiqad batil. Waftataha marratan surat At-Taha falamma ata ala hadhihi al-ayah, sampai-sampai ketika dia pembaca Al-Qur'an, ketika membaca surat Taha sampai ke ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia mengatakan law wajadtus sabila ila haqqiha lahaqaqtuha, seandainya saja aku punya cara untuk menggaruknya, menghilangkannya, dihapusnya, lahaqaqtuha, pasti aku akan hapus.
parah itu Jahm bin Safwan. Summa ftataha, kemudian baca lagi surah Al-Qasas. Jadi subhanallah ya kawan, hadirin rahimanillah, ibu-ibu, dia rajin getol maca Al-Quran loh, rajin getol maca Al-Quran. Bahkan ketika mensifati Rasul, ketika mensifati kaum Khawarij itu bagaimana? Ahli dalam Al-Quran ya. Ketika membaca surah Al-Qasas, walamma ata ala dzikri Musa, ketika masuk di penyebutan Nabi Musa, bahwa Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, jama'a yadayhi wa rijlaihi, mengumpulkan kedua tangan dan kakinya, summa rafa'a al-mushaf, kemudian mengangkat mushaf, summa qala ayu syai'in hadza dzakarahu hauna, mengangkat tangan dan kaki. Allah alam gambar seperti apa dia mengangkat apa, dia kumpulkan tangan dan kaki, summa rafa'a al-mushaf, kemudian mushafnya diangkat dengan kedua tangan kaki. Summa qala, dia berkata ayu syai'in hadza dzakarahu hauna, apaan ini ada disebutkan di sini? Maksudnya wa kallama Allahu Musa taklima. Falam yutimma dzikruhu, dia tidak melanjutkan, tidak menyempurnakan bacaannya. Wa dzakarahu hauna falam yutimma dzikruhu. Jadi dia baca tidak disempurnakan, dia baca tidak dicomotan. Haula wala quwwata illa billah. Ila akhiri, sampai akhir itu surah Al-Qasas. Min hadil kufriyati dalati ala su'i i'tiqadi, menunjukkan buruknya i'tiqad. Wa dzabahu Salim bin Ahwaz, ini pun sama nasibnya seperti buruknya Ja'ad bin Dirham, disembelih oleh Salim bin Ahwaz di Asbahan. Jadi di Asbahan disembelih itu oleh siapa? Salim bin Ahwaz. Ada juga yang mengatakan di kota Muro ya, Salim bin Ahwaz. Demikian nasibnya. Terus ya sedikit lagi, wa akhadha hadzal madhhab 'anil Jahm, kemudian keyakinan ini, keyakinan yang diambil dari Jahm bin Safwan tadi, diambil oleh Bishr bin Abil Karimah Al-Murisi. Nah, ini terkenal ini ya, Bishrun ibni Abi Karimah Al-Murisi, yang lebih dikenal Bishru Al-Murisi, Bishr Al-Murisi, Syekhul Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah, wa ahadun min man adallal ma'mun, dan termasuk satu-satunya orang yang menyesatkan Ma'mun, Khalifah Ma'mun. Wajaddada al-qawla bi khuluqil Qur'an, bahkan menggembor-gemborkan, diangkat keyakinan Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Sehingga terus upayanya agar apa? Dijadikan sebagai undang-undang. Wa yuqalu inna abahu kana yahudiyan, dan dikatakan bahwa ini Bishr ibn Abi Karimah Al-Murisi ini bapaknya Yahudi. Wa mata sana 128, meninggal mati di 128. Mengambil dari Bishr akhadahu qadi al-mihan, mengambil keyakinan ini adalah dari Bishr ini adalah qadi atau hakim yang memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal ya, kemudian menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal, memaksa agar mengatakan apa? Al-Quran itu adalah makhluk. Semua ulama dipaksa agar mengatakan demikian. Ada di antara mereka yang mengikuti dengan terpaksa, ada juga yang mengatakan secara tauliyah. Tauliyah itu berbohong tapi berkata apa istilahnya? Apa istilahnya? Hah? Enggak, dia ya seperti itulah gambarannya. Nipu lah pokoknya mah. Jadi begini kata dia, Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Itu tauliyah. Ini semua Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini adalah apa? Makhluk. Yang dimaksud adalah apa? Tangan, jari. Itu tauliyah.
Seperti antum ngomong ke istri antum, masakannya enak, tujuannya adalah apa? Hah? Itu tauriah, itu ngibulin sebenarnya mah, tapi jujur kan, bener gitu loh. Masya Allah. Tujuannya adalah baik, untuk apa? Jadi memperhatikan sesuatu yang tujuannya baik tadi gitu loh. Nah, udah jangan dibawa ambil hati itu mah. Jadi ada di antara, nah Imam Ahmad salah satu yang di fitnah, akan tetapi beliau kokoh. Ada dua orang, Imam Ahmad dan salah satu orang, saya tidak hadir sekarang. Nah Imam Ahmad makomnya, kata beliau, ini bukan makom untuk apa istilahnya. Nah ini makom seperti makomnya Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi siapa? Para penentang zakat. Jika mengikuti pendapat mereka, maka akan jadilah ideolog keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka beliau kuat gigih di atas akidah yang hak. Oleh karena itu dikatakan para ulama Islam ini tegak di atas dua. Pertama Abu Bakar dengan ujian apa? Zakat. Yang kedua adalah apa? Imam Ahmad bin Hanbal dalam fitnah hulukul Quran. Gitu. Ya. Ahmad ibn Abi Du'ab itu sebagai kodinya, wa ala nabihi, dan diumumkan, dijadikan undang-undang, wa hamala sultan alam tihanin nasi, kemudian akhirnya ditangkapkan para ulama itu agar mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahwa wa ala, dan juga annallaha la yura fil akhirah, Allah tidak dilihat kelak di akhirat, wa kana bisababihi makana al ahlil hadis minal fitnati wa mata sanatu. Akhirnya ahli hadis banyak yang difitnah, terkena ujian dalam masalah ini. Wallahu a'la wa alam. Inilah asal muasal ya perkataan Al-Quran itu makhluk, yang sejatinya telah disampaikan tadi itu adalah kalimat kekufuran. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebih kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.